Oke, teman-teman, di acara The Rolling Stories kali ini gua mau interview dengan seseorang yang kalau di tentang Jawa itu disebutnya uh, Lantern Rouge. Lantern Rouge itu peserta terakhir yang sampai di titik finish sesuai dengan COT. Nah, Lantern Rouge ini kadang-kadang yaitu bahasa Prancis ya kayaknya, yaitu di Tour de France. Ini kita ngobrol dengan Om Bintoro, cap nomor 29. Itu dia menyelesaikan tentang Jawa 155 jam 25 menit ya, kalau nggak salah ya. 30 menit. Oh, 30 menit. Ada plus 30. itu kayaknya sengaja tuh. Bukan berarti peserta terakhir itu terabaikan ya, karena di event-event gede kayak Tour de France itu juga peserta terakhir itu pasti dapat spotlight ya. Jadi memang biasanya orang tuh milih tuh mau yang di depan, top 3 atau terakhir aja lah gitu lah. Kalau di tengah biasanya saru gitu, lewat gitu, gak ada yang peduli gitu. Nah, ini kita coba ngobrol sama Om Bintoro. Karena kan background ultranya juga udah cukup kuat lah ya. Banyak lah, ada 200 audax, ada 600 audax gitu loh, ada keluyuran sendiri 500 kilo, kejuntrungan lah pokoknya. Silakan Om. Halo semua, perkenalkan Om Ale. Perkenalkan nama saya Bintoro Bramantio Stigno dari Lalat BJ Cap 28. 28 benar kan? 28 tadi Om ngomongnya 29. Oh, 29 beda 1 ya. Yes. Ya. Gue kebetulan mahasiswa dari kampus Universitas 11 Maret di Solo. Kebetulan ngambil jurusan olahraga. Oh, jurusannya olahraga. Yes. Ya nyambung lah. Iyalah. Terus kebetulan gue sendiri sebenarnya baru serius sepedaan ultra itu 2 tahun kebelakangan. Sebenarnya dari dulu gue dari sepak bola dari SD sampai SMA. Terus karena COVID jadinya memutuskan untuk kayaknya udahan aja main bola. Akhirnya selama di Solo ketemu senior ultra kayak Mas Jeffrey, Mas Iwan, Mas Topa. Itu bukan tertarik lagi itu suhu tuh. Yes. Suhu. Terus akhirnya mencoba untuk kayaknya seru sepedaan jauh. Awalnya coba-coba. Akhirnya ketagihan juga. Dan kayaknya keluarga ini ya, mama kayaknya ini sekali ya, mendukung sekali ya. Kalau lihat dari story-storynya kayaknya selalu mendapat peluk cium dari mama tersayang ya. Alhamdulillah. Pusatnya memberi ACC terus, walaupun kemarin tentang Jawa ini ditargetin dari mereka bertiga, terutama Mas juga. Kalau nggak dikasih, bisa jadi nggak dikasih start kalau belum seminar proposal. Alhamdulillah setelah habis Lebaran Haji 3 hari langsung seminar proposal. Asik. Ya, jadi itu background ultranya ya. Nah, ceritanya gimana nih pada saat mau daftar bintang Jawa tuh, apa memang sudah diimpikan, apakah ya kebetulan aja kayaknya seru atau gimana nih, coba dibilang diimpi-impikan itu dari 2024. Karena 2024 kurang informasi, terus banyak dari senior juga belum banyak yang ngasih tahu, dan akhirnya dapat dorongan dari senior-senior untuk coba deh daftar tahun 2025. Dari orang tua nyuruhnya 26 Om. Oh. Dari orang rumah nyuruh 26. Terus akhirnya coba deh 25 gitu. Akhirnya coba dengan portofolio yang udah pernah Solo Bekasi, Audax 200, terus 600. Coba deh kayaknya bisa nih. Emang alhamdulillah rezekinya mungkin tahun 25 langsung dikasih. Langsung lolos. BJ. Nah, itu pada saat daftar tuh feelingnya gimana? Apa gue yakin nih tembus nih, atau terus ada persiapan khusus nggak tuh untuk daftar pada saat habis keterima? Feeling yakin 100% Om. 100% gue dapet nih gitu. Okay. Dari situ udah pokoknya selama belum dapet undian, belum dapet hasil, udah langsung latihan. Masalah hasil udah nanti dulu deh, yang penting prepare dulu deh. Daripada nanti 3 bulan baru prepare hancur, mendingan dari sekarang. Berapa dari sebelum keterima.
Prepare berarti kurang lebih 4,5 bulan. Hebat ya. Lumayan. Setiap hari berapa Prepare banyak? 100 kilo kan? Setiap hari kebetulan cuma ya 50, 60, 70, 80. Gak pernah pondok Om. Hah? Belum ada pondok ya? Gak usah Gak pondok. pernah pondok 200 kilo, 300 kilo gak pernah Om. Bagus. Gak usah langsung cenggo aja. Ya pede aja deh, yang penting jalan aja deh. Nah terus pakainya sepeda. Boleh diceritain sepedanya sedikit? Oh iya, kebetulan selama berarti 3,5 bulan gue pakai latihan itu pakai lokal, pakai elemen, terus akhirnya dapat rezeki yang lebih. Kebetulan pernah Om wawancara tuh Om Jimmy, Iya. dari Bandung ya, gue beli dari dia, dijual dengan harga yang cukup ya lumayan lah. Jadi kayaknya harus ganti. Dan itu kebetulan gue pakai Cannondale Topstone 5 karbon itu sepeda impian emang. Enak kan? Jadi enak lah ya. Hancur jauh, bedanya jauh Om. Terus gue pakai group set GRX 600 9 speed. Terus juga 600 berarti single depannya ya? Depannya kebetulan double. Oh double. Pakai double, depan pakai 4630, terus pakai belakang pakai 36. Ya lumayan lah ya. Lumayan enjoy. Nah, terus pada saat daftar nih, begitu keterima, gimana tuh rasanya tuh? Langsung makin nafsu latihan atau? Nah, di waktu hasil keterima diomongnya kan dari panitia jam 10. Jam 10 malam. Ditungguin jam 10 kok nggak ada, jam 11 juga nggak ada. Terus akhirnya di waktu itu gue masih datang di acara anak-anak di Solo ada Om. Terus stres sendiri di situ. Sedangkan Mas Yopi kan karena udah pernah merasakan jadi kayak enjoy lah dia. Terus akhirnya pulang ke kos jam 12:30. Dapat email. Was-was ya. Ada rasa senang, ada rasa sedihnya. Senengnya dapet, sedihnya anjing, latihan lagi. Gitu. Nah, pas di acara nih, perasaannya gimana nih? Kan rame banget itu. Ada perasaan was-was, ada perasaan. Aduh, wah. Itu was-was sampai ditanyain sama mas-mas kayak lu kenapa sih gitu? Kayak lu kenapa sih? Padahal mereka tahu kalau hari itu pengumuman. Terus akhirnya ditenangin sama mereka, diajakin ngobrol, gue tetap gak bisa Om. Gue tetap kayak dikit-dikit buka HP, dikit-dikit. Udah excited itu lah, mau nungguin hasilnya, walaupun gak dapet gak apa deh, yang penting udah keluar hasilnya. Gitu. Iya. Nah, terus nih di Carita gimana di Carita nih? Begitu mau jalan nih, pagi-pagi nih, semua udah ready? Apakah ada problem? Apakah ada? Nah, ini ada satu cerita nih. Nah, ya makanya jadi kita berangkat itu sekitar jam 9, jam 10 hari Sabtu, tanggal 15 berarti, tanggal 15. Terus kita jalan, di tengah jalan kita memutuskan untuk sholat zuhur. Ya, siang ya. Sholat zuhur kita bergantian. Walaupun di musola ya di SPBU rest area kan. Terus akhirnya gue sholat terakhir karena ngerokok. Kebetulan gue nggak tahu kenapa tiba-tiba sendal gue hilang. Nah, sendal gue diambil, gue udah nungguin aja ini dipakai buat wudhu kali ya, di kamar mandi kali ya. Ditungguin, udah disuruh berangkat, udah tinggal aja nggak apa-apa. Di mobil Mas ngomong, kayaknya nanti itu amalan lu selama perjalanan Dede. Dia ngomong gitu. Gitu. Tuh, berangkat sama kakak? Sama ibu bapak Mas. Oh, bertiga, berempat dong ya rombongannya. Waduh, berempat ya. Terus akhirnya mereka di balik itu mereka pulang, ketemulah sendal itu Om sebenarnya. Ada di mana? Di masjid yang berbeda. Gimana? Iya, jadi tapi nggak tahu, tapi bokap sempet foto, tapi nggak mencari orang itu. Jadi gimana ceritanya? Tiba-tiba dikasih
Dan ya yang dibilang Mas emang kayaknya emang amalan gue sepanjang jalan sih. Alhamdulillah emang nggak ada kendala apa-apa sih Sama selama sekali nggak perjalanan ada ya. sih. Lancar. Sama sekali alhamdulillah Sama ban sekali. bocor pun nggak ada. Oh. Nah, pas mau berangkat berarti ibu, bapak, sama mas itu dampingin semua dong. Yes. Gimana perasaan itu? Ini baru pertama berarti ya 1.500. Baru pertama. Baru pertama debut, yes. Debut lah langsung Yes. bablas. Ya. Pas diantar sama mereka sebenarnya ya cuman perasaan ya lebih pengennya tuh ke bapak ibu. Ini mereka bener-bener ridho nggak nih anaknya bener-bener berjalan 1.500 pakai sepeda kan Om. Pakai Iya. motor aja belum tentu Ya Allah. dikasih. Eh, Iya, terus akhirnya kayak ya dikasih wejangan tetap sama mereka berdua kayak kalau udah capek ya berhenti, kalau udah gimana rasa badannya bilang gitu. Terus mas juga banyak kasih tahu kayak di situ kayak ya balik lagi ya momen berempat gua di sini gitu. Udah jarang soalnya momen berempat. Oh, udah jarang. Bukan, malah gue pikir selalu sering ya. Enggak malah ya. Untuk sekarang karena mas kerja sibuk Oh. jadinya kita jarang berempat. Jarang berempat. Tapi kayaknya ibu bapak selalu ndampingin kalau ultra ya. Selalu nunggu di titik finish kayaknya ya. Yes, alhamdulillah. Selalu nunggu di titik finish ya. Hebat ya, dahsyat ya. Berarti dari Solo berangkat ke Jakarta, ke Carita, terus langsung berangkat lagi ke Banyuwangi, nunggu di Banyuwangi ya? Banyuwangi. Oh, Hari Jumat. hari Jumat ya. Iya, Hari ya. Jumat. Nah, selama perjalanan nih, Yes. dari start, dari CP1, CP2, sampai ke terakhir di titik finish, secara garis besar dulu deh. Gimana tuh kondisinya tuh, perjalanan? Kondisi di jalanan hari Baik itu fisiknya, seluruhnya. badannya gitu. Kondisi sampai 7 hari tuh. Kondisi cuaca. Kebetulan gue dihujanin 4 kali Om. Hari pertama, kedua, ketiga, terus sama hari ke-7. Hari ke-6 menuju ke-7 malam. Terus ya cuaca tidak bersahabat sama sekali karena bukan menyalahin alam tapi hujan bikin semua strateginya buyar, hancur. Jadi harus buat Strateginya strategi apa A, B, C sampai Z. Apa tuh? Strateginya apa kalau boleh? Yang awalnya itu niatnya 300, Oh, ternyata tidak dapet. Cikotoknya terlalu jauh. jadi hari pertama sampai di mana? Cikotok doang? Hari pertama sampai 240 di Pelabuhan Ratu. Tuh Pelabuhan Ratu dong ya kan, tembus Pelabuhan Ratu kan. Pelabuhan Ratu jam Pelabuhan berapa? Ratu sama jam setengah 12 itu bareng si oke Bang lah. Catur, Om Pei, terus Ari, Ah, udah istirahat bareng di situ. nah, di Indomaret. sebelum nyampe ke Pelabuhan Ratu, Cikotok gimana Cikotok? Gimana ya Om? Gue mendingan jemplang nih Om daripada Cikotok Om. Kenapa? Ya, mungkin karena posisinya hujan kali Om ya. Gue gak suka kena hujan jadi kayak aduh udah hujan menjelang malam Nanjak. karena gue jam 3 baru naik jam setengah 3 lah. Setengah 3. Kok nanjak terus gak habis-habis ya. Mana gelap banget, lobang terus lagi. Gue sempet jatuh Om, tapi jatuh pas naik gak turun. Sempet jatuh jadi ada patahan gitu. Gue pelan terus sepedanya Masuk. diem berhenti. Terus akhirnya jatuh ke kanan, untung gak gelundung. Akhirnya nih kayak hancur nih tuh. Terus gue coba paksain sampai di Indomaret Alfamart yang sebelah-sebelahan itu. Oh. Berhenti di situ 1,5 jam saking stresnya ngerokok sampai berapa batang gitu ya. Kayak ada 4 deh. Apa tuh Stres di banget. pikiran tuh apa tuh di pikiran? Lagi Yang itu, dibikin itu apakah- cuman gini. Kayak nih gue nyampe ya CP1 gitu. Ini gue masih dapat sekian nih, gue belum dapat 2,5. Jam segini lagi gue bisa nggak ya gitu kan diomongin dari teman-teman kan ini tinggal turun kan. Tinggal turun. Bener sih habis itu tinggal turun tapi masih ada beberapa nanjak lagi yang nyebelin ngomongin Iya. tinggal turun. Jangan percaya teman-teman semua sama pesepeda. Kalau habis itu ngomongnya turun doang itu jangan percaya. Gak ada jalanan turun doang itu, gak ada ya.
kayak dirasa tuh Cikotok tuh mungkin kalau nggak hujan ya Om ya, menyenangkan sih. Nggak ada Dan terutama kalau menyenangkan di situ. gue lebih suka gelap dan malam, jadi kayak kalau malam gak hujan ini kayak seru deh Cikotok itu, walaupun panjang 24-25 kilo kan, kayak seru deh. Tapi karena hujan jadi gue stresnya karena hujan sih. Itu sepanjang jalan lu ngeliatin race map nggak tuh? Aduh, anjir, gue posisi di mana nih gitu. Gue di Cikotok blas tidak melihat HP karena udah gue jalan nunduk aja udah nunduk terus bikin jalan. Itu lu di Cikotok udah terakhir belum ya? Belum ya? Masih banyak kan di belakang? Belum. Masih banyak. Lu masih banyak banget ya? itu. Masih kuat lah ya. Masih. Iya, karena lu nyampe Pelabuhan Ratu jam 12, di belakang tuh masih banyak itu soalnya tuh. Ya. Yeah. Nah, terus dari Pelabuhan Ratu lanjut. Mulai rolling dong. Gue jujur Om, gue buta map nih. Gue nggak apa-apa. Buta banget dah Jawa Barat. Terus lanjut dari Pelabuhan Ratu itu pokoknya 3:30 udah jalan. 3:30 udah jalan. Habis itu kan nanjak lagi tuh Om. 3 kilo boy. Iya, naik. Terus keadaan ngantuk. Wah, ini nggak bener nih kalau gue paksain ini nggak ngopi dulu. Terus akhirnya yaudah deh, ntar aja ngopinya sampai ke Bunteh kan Om. Ada di momen gue pas matahari udah mulai kelihatan, gue berhenti di situ, nelpon cewek gue Om cuma buat temenin ngobrol dong nih, bener-bener ngantuk nih, kayak gimana harus kayak gimana biar melek gitu. Apa tuh? Itu jam berapa? Subuh jam 5-an. Oh, udah jalan jam? Nah, jam 3:30. Oh ya, standar lah ya, jam segitulah rata-rata kita jalan. Ya, terus akhirnya kebetulan cewek gue juga ngantuk Om ya, jadi kan gue matiin. Akhirnya udah deh. Teriak gue Om di situ Om sendiri. Teriak-teriak gue sendiri. Gue melek. Teriak-teriak, akhirnya udah sedikit melek, gue paksain jalan. Pas Alfian 26 ngelewatin. Anjir dia kenceng banget. Terus akhirnya kepancing, ikut dia, dan tetep kayak gue ngantuk lagi. Gue cuci muka di musola kebetulan, terus cuci muka, duduk sebentar lihat race map. Hanan nih. Oh, lu bilang anjir anak kecil lewat gitu ya. Makanya iya. Dia kayak Mas, ayo Mas gitu. Lah. Bahasa Jawa kok yang buriku gitu. Pokoknya kok lu di belakang gua gitu. Iya Mas, semalam dia katanya habis jatuh ternyata. Jadi jatuh pas turunan. Dan akhirnya habis dia dilewatin, masa gue dilewatin bocah kecil gitu kan. Terus akhirnya ngejar lagi gak kekejar. Harga diri. Gak kekejar Om tapi. Dan akhirnya Kebun Teh masuk. Wah, tapi kemarin dibilangin habis Kebun Teh turun. Ada warung, makan sama ngopi dulu. Terus akhirnya udah selesai ngopi, seger, baru beneran turun. Turun sih bener Om, terus habis itu dikasih jalan gravel. Ya ancur-ancurnya desa kan, terus saya ya dapat turun sih tapi ya nggak gini juga. Ya. Oh iya benar. Lalu nyampe CP1 jam berapa tuh? Jam 21.44. Nah kebetulan ada kisah nih. Gimana? Sore jam berapa ya? Jam 4:30-an. Hujan rintik datang, terus kita ngeduh sama bareng berlima. Pokoknya orang 4 gue lupa siapa aja, pokoknya ada Darmawan karena orang Bekasi. Akhirnya jadi gue kan kebetulan mata gue -4. -4. Nah akhirnya gue naruh kacamata gue sama helm gue di satu saung. Jadi tempat makannya itu di saung. Di saung yang depan itu 3 orang, sebelahnya gue berdua sama Om siapa ya. Pokoknya gue disuruh tidur dulu karena dia tahu kalau gue ngantuk. Tidur dulu, bangunlah, gue dibangunin sama yang ngebangunin gue tuh Om siapa, gue lupa lah pokoknya itu. Dibangunin, ayo berangkat gitu. Iya berangkat, udah duluan aja. Bingung gue nih Om, soalnya helm gue sebelumnya gue pindahin ke atas sepeda. Pindahin, nah kacamata gue masih di meja tuh. Kacamata gue di mana ya? Mikir nih, kacamata gue masa nggak ada? Nanyalah ke warung. Bu, ada nggak tadi yang ninggalin kacamata atau yang nitip? Nggak ada. Waduh, makin panik.
Surup makin dateng om. Surup dateng, surup tuh mau maghrib dateng, kayak wah nggak beres nih. Kalau beneran nggak ada, nanyalah ke grup, nggak ada yang jawab. Gue bikin SG juga belum ada jawaban. Waduh gimana nih? Wah hancur nih gue. Udah putus asa, pasrah kayak ini kayak gue nggak bisa nih, kayak gue nggak bisa. Akhirnya gue mencoba balik lagi nelpon cewek gue lagi, om. Malah gue marah-marah, cewek gue harus gimana nih? Pokoknya gue harus Udah panik, lu udah panik ya, panik ya. Panik. Aduh, itu sebenarnya gue gak enak sama juga, tapi ya udah lah untuk ngelapin emosi. Terus akhirnya gue jalan pelan-pelan kayak bete, kayak gue nggak bisa lanjutin deh kalau kacamata bener-bener nggak ada gitu Iya. kan. Tapi kalau gue lanjutin pun, kalau gue bisa sampai finish tuh gue lebih keren daripada gue pakai kacamata nih. Tapi demi keselamatan lah gitu kan. Iya. Lu -4 ya lumayan. Akhirnya gue jalan, ketemu Bang Adit yang pakai Super Six, dia trouble tuh yang DNF karena jatuh nginjek ayam. Gue cerita dulu kalau gue kacamata gue juga hilang, kayak gue juga mau DNF nih bang gitu. Terus akhirnya gue cabut duluan, turun lah di alun-alun apa ya, nggak tau lah om, gue buta Jawa Barat. Terus akhirnya gue berhenti, gue nelpon lah ke Mas Iwan Solo. Gue telepon, mas ini gimana, kacamata nggak ada, rutenya ke arah checkpoint 1 gimana. Terus dia bilang kayak udah nggak usah dipikirin dulu kacamatanya, yang penting lu masuk nih checkpoint 1. Masalah kacamata nggak ada kacamatanya nanti dipikir setelah checkpoint 1. Terserah mau DNF atau enggak, pilihannya nanti. Yang penting lu jalan, terus kalau lampu lu aman ya aman, jalanannya emang gelap tapi rolling dikit. Oke, rolling dikit om. Ya, Rolling dikit ke atas semua. terus akhirnya gue jalan, habis nelfon dia langsung berat masukin HP. Kebetulan lampu 1000 lumens gue ketai masih kepake 2 hari itu, hari kedua itu checkpoint ya? 1. Terus gue jalan, hujan datang lagi, makin bete om. Wah mati sini gue nih, kayak gue kalau nih ada rollingan turunan gue kegelincir, gue jatuh nih kayak gitu lah. Udah buruk banget pikirannya. Terus akhirnya naik 7 berapa kilo tuh ya menuju CP1 tuh yang tembok. Udah mulai banyak peserta nih. Wah ini mah kalau ada gue aman ini, aman. Terus kebetulan ada mbak siapa gitu minta barengan. Mas barengnya gitu. Iya nggak apa-apa, tapi gue ngejarak tetap om di belakangnya, ngejarak. Terus Mas IG nyelip, wah gue sih Mas IG kenceng juga dia nanjak nih. Terus akhirnya sorry Mas IG, dia diklakson tetet sama truk, dia turun nuntun. Sorry Mas IG nih gue buka nih. Jatuh goyang langsung ya, udah kejut nih klakson gotek langsung. Terus akhirnya naik kan, turun ke checkpoint 1, naik lagi ke CP. Terus akhirnya nanya ke admin live, dia nggak tahu, malah makin panik. Akhirnya gue masuk lah minta cap, dan jeng ya di meja situ om, lagi ngecap. Gue baru nyadar ada kacamata, nih kayak kacamata gue lihat. Wah iya alhamdulillah gue seneng, tapi kayak gue dari awal tuh udah kayak iya masa gue udahan, yes gue pulang. Pas dapet kacamata, aduh gue lanjut lagi ini mah gitu. Lu berarti lu sepanjang jalan itu lu dilema antara terus enggak gitu ya? Iya. Itu kenapa? Karena lu merasa berat atau kok banyak banget problem sih? Kalau berat sih enggak om, tapi lebih nih kalau gue lanjutin gue selamat gak ya mata gue gitu kan, karena mata -4 kan om ya, jadi kepikirannya ke situ terus. Tapi harus kejar-kejaran siang lu bawa tuyul kali. Apa tuh? Lu bawa tuyul kali ya, sandal bisa tiba-tiba nongol di mana, lu kacamata lu. Lu bawa tuyul. Gue jadi keinget sama pesan dari Mas, dia ngomong gitu kayak amalan lu selama perjalanan udah bener ternyata. Iya. Ada benernya. Iya, masa barang bisa hilang di mana, nongolnya di mana gitu loh. Itu kagak tahu siapa yang bawain. Nah, yang bawain itu nyamper ke depan. Kan gue lagi cerita ke siapa ya, lupa. Terus akhirnya dia, tadi saya mas yang bawa, dia ngomong gitu. Ya kayak gue mau bilang kayak, kenapa nggak bilang dulu, kita kan nedu bareng gitu. Tapi gue takut dia capek.
gue capek, malah takutnya berantem di CP1 kan. Iya. Berabe om urusannya. Iya, benar. Gue cuma bilang kayak, iya mas terima kasih banyak udah dibawain. Itu kenapa dia bawa? Kayaknya kalau gue ceritain ke teman-teman dan senior dia kayak mungkin dia capek terus jadi akhirnya dibawain semua gitu loh. Oh, ke bawah. Iya kayak posisi capek udah bawain aja lah gitu biar cepet. Lihat tuh lagi ngeletak di bawah ya. Bagus lu nggak emosi ketemu lu. Ini gara-gara lu gue hampir DNF nih. Aduh lucu sih itu tapi ya. Kayak lagi pembelajaran biar lebih teliti. Iya. Nah terus dari CP1 jalan jam berapa? Dari CP1 gue nggak tidur di checkpoint gue tapi tidur di atas ada pom bensin sebelah kanan di musola bareng Bang Catur sama Atala. Atala ya. Fiksi terus jam 3:30 jangan jam yang sama di hari kedua 3:30 lagi. Dibilang orang kan rollingannya lebih parah setelah CP1 ya. Iya. Iya. Bener. Gak sedikit ya. Gak sedikit. Habis turun jembatan naik, aduh kapan kelar gitu sampai sempet kan di Jawa Barat banyak saung kan banyak pos-pos gitu akhirnya tidur dulu bentar kantuk banget terus akhirnya ngopi lagi dulu biar seger akhirnya lanjut badan? Sepanjang hari pertama sampai hari berarti ini udah hari masuk hari kedua ya ketiga ya ketiga badan gimana kondisi badan? Nah kan selalu denger sama pesan-pesan senior Mas Iwan, terutama Mas Iwan yang mantau selama seminggu, jadi kayak yang diomongin pernah hari pertama tuh pasti peok, gitu, pasti hancur. Hari kedua adaptasi udah mulai bagus nih. Ternyata enggak, malah gue dari ketiga. Gimana hancur banget. Itu kayak ini mau digoyes kaki udah gak ada tenaga. Ini kalau nggak digoyes kapan sampai? Ini kayak gue dibohongin deh katanya hari itu udah adaptasi gitu. Tapi akhirnya jalan dulu walaupun sambil ya anjing-anjingan di jalan tapi udahlah gue jalan aja dah gitu. Terus akhirnya ya udah jalan. Hari ketiga bermalam di Kroya. Oh nyampe Kroya bagus dong Kroya mah. Nyampe Kroya pasti on schedule. Kroya. Yes, sampai Kroya. Jam berapa tuh? Di masjid. Jam 12:30 kurang. Oh, udah malam ya. Ya. Berarti lo dari hari pertama, kedua, ketiga lo tidur relatif jam 1, bangun jam 3:30, jam 1, jalan 3:30. Berarti 2 jam lah tidur ya. Karena kan lo untuk masuk tidur kan butuh siap-siap ya. Banyak berhentinya, Om. Lo di jalan. Baru-baru butuh asupan om kita. Ya kan ngerokok sih lo. Nah, lo masuk hari ketiga nih. Posisi di mana tuh? Udah mulai geser ke belakang kayaknya ya. Posisi masih ramai, belakang masih ramai. Masih ramai ya. Nah, masih mental gimana? Apakah sudah mulai down? Apakah udah bilang, aduh nih kok gue ditipu terus dengan rollingan nih katanya. Pasti lu lihat jembatan. Mental kebetulan kan? Aman sih. Mental aman ya. Fisik mental ya, aman. Drop dikit ya. Fisik sedikit peok di hari ketiga tapi mulai hari keempat udah mulai bener-bener enjoy. Udah bener-bener enjoy. Hari keempat udah enjoy banget sih hari keempat. Lihat jembatan? Kalau lihat jembatan masih seneng apa udah kampret jembatan ya? Ngeliat jembatan cuman aduh nanjak gak nih gitu terus. Nah, biasanya selama perjalanan kan biasanya tuh kita punya cantolan tuh. Maksudnya yang kita suka cek tuh di depan di belakang buat men-trigger kita untuk tetap bergerak gitu kan ya. Yes. Nah, Om punya nggak orang yang sekali wah dia udah deket gue nih, gue masih jalan nih, oh dia masih jauh nih, gue ke stay nih gitu loh. Biasanya kan kita punya tuh shadowing ya pastilah gitu loh. Nggak mungkin nggak lah, kita butuh trigger gitu loh. Nah itu siapa tuh yang dijadiin patokan dong? Nah kebetulan kan gue kenalnya di bagian belakang itu cuman Catur sama Darmawan. Tapi musuh bebuyutan gue cuman Bang Catur. Jadi lu patok terus dong ya?
Iya, dia deket gue jalan. Tapi sempet ada momen dia di depan gue, Om. Bling Kayak satan buru-buru gue ngejar. Iya. Sempet gue dia di depan gue jauh banget lagi 30 kilo, gimana ngejar nih. Akhirnya kekejar juga. Udah si Lubin, lu tidur aja, dia ngomong gitu. Ngapain lu? Gocek. Tidur lah lu. Dan akhirnya gue ketemu itu, kalau Om tahu yang gue punya postingan yang gue beli makan tempe. Nah itu ketemu di situ, gue di situ. Yang lu makan tempe satu plastik itu ya? 1 meter kalau kata orang. Gue bilang, gila nih orang makan apa, lu makan tempe satu plastik, banyak banget. Gue bilang, anjir. Tempe itu udah mateng, Om. Oh, udah mateng. Tempe itu udah mateng. Udah mateng gitu, tempe itu udah mateng. Lalu proteinnya lebih gede. Iya, tapi sebenarnya selama perjalanan lu nggak butuh protein, Bos. Lu butuh karbo, Bos. Salah, Bos. Lu mesti makan nasi, Bos. Bukan makan protein, Bos. Bercemilan aja dia tuh, bercemilan. Nah, lu selama perjalanan biasa makan gimana? Nah, hari pertama jujur belum bisa makan besar, tapi nyemil masih masuk. Terus hari kedua udah mulai bisa makan. Oh iya, selama 7 hari itu hampir gue setiap hari Indomie. Hampir setiap hari Indomie sampai telurnya 2, telurnya 3. Indominya berapa? Tapi kayak gue cuma dipesenin, kayak diomongin kalau makan, saya berhenti kalau mau makan yang disenengin. Gue mikir ya Om ya, yang gue seneng tuh Indomie. Ya akhirnya Indomie lah yang gue makan. Walaupun gue BAB gue sedikit susah, harus iya, lebih pasti ada effortnya gitu lah. Pastinya lah lu makan Indomie. Lu nggak makan tapi buah-buah tetap makan. Paling nasi pas itu ya pecel lele sih. Pecel lele, tapi kalau yang dapat sayur nggak pernah. Selama perjalanan cuman ngandelin di buah di setiap Alfamart, Indomaret. Ya. Nah, lo terus udah masuk nih hari ke-3. Nah, masuk hari ke-4 dari Kroya lo kemana? Jebol ke bermalam, pokoknya di Kroya itu on the way ke Wonosari. Wonosari kan ya? Dari Wonosari Dendles dengan angin yang begitu sangat kencang, juga gravel, digenjot juga nggak jalan, nggak digenjot ya mundur, sampai pucat gue itu Om. Gimana ceritanya? Pucat saking stresnya gue, panas banget lagi. Jam berapa di situ? Dendles gue sampai jam 2 siang ya? Yes, siang. Itu lagi. Terus akhirnya gue nggak bisa, gue gravelan tuh udah, walaupun gue udah kempesin ya Om bannya, sedikit gue kempesin, tapi tangan gue tuh keok sakit banget Om, dengan jarak 20 kilo. Lu pakai karbon 20 kilo, panas banget, anginnya kenceng banget, jadi kayak ya Allah, ini jalan mah gak ada yang bener apa, sekali aja yang bener, ternyata sampai muterin gitu gak ada yang bener sampai kelar lagi. Lu pasti caci maki ke panitia keluar dong di situ. ada dalam hati, ada nggak bisa disebutin tapi ini. Acek gue mah dari yang pertama begitu masuk itu gue bilang Riva nih anjing bener. Rian nih apa sih jadi beginian, goblok banget sih gue bilang. Begitu lu noleh sebelah kanan jalanan kenceng banget gitu ya, mulus jalan sebelah kanan kan. Tapi ngapain gitu, pakai segala dibelokin, ya Allah. Lu berapa jam tuh di situ tuh? Kayak kalau nggak salah gue di situ, gue pokoknya masuk pas azan Om. Gue azan berhenti, terus karena anginnya kenceng kayak stres, aduh ya Allah, anginnya pelan dikit tapi kecilin dikit apa anginnya, jangan digede-gedein, boleh kok kenceng tapi adepnya ke sana, ke arah timur gitu Om ya. Nggak dikasih juga ya Allah, terus akhirnya jalan. Habis azan selesai jalan sampai jamnya itu keluar dari gravel jam 2. Pelan-pelan aja deh, nikmatin aja tuh batu.
Terus lu mompa lagi dong berarti ya, begitu keluar gravel lu Ya pompa lagi tuh. lupa. Jadi Pompa lagi. pas keluar lampu merah perempatan pertama tuh, Mm-mm, mm-mm. keluar ada warung sekalian makan Makan karena sih. pucet. Nah kebetulan gue ketemu pairing yang dari Filipina. Mm, 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 mm. Nah, yang cowok cewek itu kayak dia ngomong, lu tuh sehari nyari nyari kilometer apa jam. Terus akhirnya dia, ya gue kasih tahu kalau gue harus jam 12 harus segini. Oh iya iya, dia pokoknya kayak pengen ngikutin caranya gue, dan akhirnya dia ngikutin. Ternyata pas finish dia bilang, Mm. Tapi finish dia duluan ya daripada lu ya. lebih finish dia duluan om. Lu terakhir ya, gak ada yang lebih cepet, gak ada yang lebih belakang lu berarti ya. Nah, terus abis Dendels berarti ini udah mulai nih. Tadi lu sengsara di Cikotok karena hujan segala macem Yes. gitu kan. Terus sengsara kedua lu masuk Dendels ya. Nah, sengsara ketiga nih mana nih? Dari abis Dendels Nah, berarti sengsara selanjutnya itu menuju ke Imogiri. Panggang ya. Panggang. Imogiri udah dilarang om sama ibu-ibu warung. Malam lu di Jadi situ. gue berhenti malam, habis maghrib. Jadi habis maghrib di bawah, terus ke atas tuh malam. Terus ibu-ibu warungnya kayak pesan kayak, mas di atas tuh gelap loh mas, gitu. Mending nunggu teman mas aja yang di belakang. Ah, Terus gue lihat race map, yang gue lihat itu Bang Catur. Aduh, tapi si Bang Catur 15 kilo lagi, 15 kilo gue hitung-hitung 1 jam. sejam lah ini, gitu kan om ya. Iya. Udahlah, gue tinggal aja jalan. Tapi ya gue nanya lagi, tapi aman kan bu? Nggak apa-apa kan orang-orangnya? Nggak apa-apa, tapi gelap mas, gitu. Kalau mas berani ya monggo, dia ngomong. Ah, Terus akhirnya, udahlah jalan aja nih, gue ngejar Wonosari. Soalnya gue di grup ditargetin di Wonosari dari iya. Mas Iwan. Lu harus keluar dari Panggang itu. Yes, gue naik dengan ke arah Imogiri dengan tanjakan yang tajam-tajam. Awalnya tuh rame om, motor-motor, mobil masih pada lewat, masih dan sore akhirnya ya. ada satu momen menjelang Isya, apa udah habis Isya gitu, sepi nih. Habis ya. Nah pokoknya yang gue inget tuh ada satu tanah sendiri, terus atasnya tuh gue nggak tahu nih, sampai sekarang gue nggak tahu itu kayak makam gitu. Gue nggak tahu itu patung atau apa, gue nggak tahu om. Karena mata gue takut nih, ini apa nih masa iya beneran ini yang gue nggak Daripada mau lu lihat gitu. cari ya. Mending yang belaga gak lihat aja. Soalnya di situ udah bener-bener sepi, hening, kayak wah ini bener-bener kayak gue udah di beda alam deh gitu. Kayak masuk ke alam lain. Terus akhirnya masuk, naik. Terus sebelah kiri itu yang dari tanah tinggi itu kayak ada selamat datang ya, pintu-pintu selamat datang gitu. Akhirnya udah ada kehidupan orang-orang. Warung, perumahan udah banyak. Gue naik, kok gue berhenti sebelum ada 3 tangga, 1, 2, 3. Nah gue berhenti karena Jawa Tengah udah mulai di kehidupan gue udah nyaman lah om, karena udah bisa ngomong bahasa Jawa kan. Jadi kayak gue diajakin ngobrol sama Kamsi. Terus akhirnya gue naik ada pecel lele. Wah ini dia nih, gue lapar nih, makan. Ada dot voucher ngasih tahu nih om, Mas Bintoro beneran mau lanjutin ke Panggang, lanjutin ke Wonosari. Kayaknya sih harusnya ke Wonosari sih mas, biar aman gitu. Tapi gelap loh mas, dia ngomongnya gelap doang. Gue yakinin lagi, beneran gelap doang. Iya mas, gelap doang, nggak ada yang lain kan? Nggak ada. Oke om, berarti kan gelap doang, masih pede nih. Ya. Abis makan, set udah kelar, naiklah belok kiri. Langsung dikasih assalamualaikum sama kuburan tuh panjang. Iya benar. Langsung tadi gitu kepala gue tuh sebenarnya ke kanan terus om, tapi mata gue tuh ke kiri. Wah, gak bener nih orang ngomongnya nih. Aduh, jangan percayalah lagi gitu. Wah, akhirnya tuh ada satu momen jalannya tuh dari lurus terus ke kiri, kita ke kanan lagi. Di situ om, itu kayaknya dari desa ke desa tuh jauh ada pengajian di tengah hutan. Gue nggak tahu itu pengajian apa beneran.
Sampai Iya. kayak gue ngeliatin orang-orang yang di depan nih, orang mau bukan, ya Allah, kalau bukan orang jangan sampai deh gue dikagetin gitu om, sampai perjalanan tuh gue ngelewatin, suara makin hilang nih, suara speaker, Ah, gue makin takut kayak, wah makin gak ada kehidupan nih gue nih, tadi beneran orang apa nggak, akhirnya nengok ke belakang terus, udah masuk hutan itu yang ya. gue takutin cuman kalau beneran orang nusuk om, itu doang. Terus akhirnya Bismillah dah, jangan dah, Bismillah. Terus ada satu tanjakan yang gue udah bete banget, gue nggak nyampe Wonosari, masih tengah hutan itu, gue nuntun om, gue tuntun aja dah, gue tuntun dengan menikmati suasana malam, gue lepas satu headset, kayak suara-suaranya banyak yang aneh-aneh juga ya, bener banyak banget om, banyak banget, tapi gue menikmati. Dan beberapa momen tuh setiap gue bengong kayak ada bentuk mbak-mbak, terus kayak Sekelebat ada ya. yang ya sekelebat gitu, kayak ada si Poci, kayak wah masa iya, terus akhirnya gue sengajain buat senterin tapi nggak ada, terus tiba-tiba muka tuh kayak gambar muka tuh nabrak ke muka gue sampai kayak kaget gitu, terus akhirnya kayak udah jalan akhirnya gue tuntun sepanjang dalam hutan itu. Ada desa yang pos kamplingnya tuh ada casannya om. Bagi kita, bagi ultra itu setiap ada casan adalah kehidupan. Gue mau berhenti om. Pertama gue niatnya depan dulu, kedua kayak depan lagi, ketiga di sebelah kanan om. Kayak ini deh cocok. Gue mastiin lagi tempatnya om, gue berhenti, gue senterin lah kanan kiri. Ternyata gue pas gue perhatiin kayak nggak bener, itu apaan ya? Ternyata kuburan om. Kalau kuburan Jawa kan ada rumah-rumahnya ya om ya. Anjing, kuburan tolol, udah cabut. Dan dari situ gue sampai Wonosari akhirnya om. Baru istirahat. Kacau nih kalau gue tidur tadi pas di Wonosari, sampai kalau gue tidur tadi di pos tadi, gue tidur di pos apa di kuburan ya? Wah alhamdulillah banget gue sampai sini gitu, akhirnya langsung tidur, gue langsung plek tidur. Wonosari tidur ya puas ya. Ternyata setelah gue ngeliat kayak videonya Akori, terus beberapa orang-orang yang dapat siang bagian sana, kayak wah emang harus dinikmatin banget sih kalau siang. Kalau malam Iya. memang kacau Kalau sih. siang mah itu menyenangkan itu. Siang Menyenangkan banget ternyata. ya, bukan siang sebenarnya, menjelang matahari terbenam. Ya asik sih. Itu paling bagus tuh, itu paling bagus karena Asik di sih, samping ya. hutan gitu kan, dia turun di Bener. samping hutan. Itu bagus banget. Tapi Asik kalau sih. malam ya itulah bau-bauannya aneh bener sih itu. Bau-bauannya aneh di situ, bau-bau aneh, bunyi kerasa kerusuknya banyak banget. Iya. Itu ajaib lah di situ tuh kalau udah malam itu. Terus, nah, lo kalau dilihat nih perjalanan dari tadi tuh lo masih di barisan tengah ya? Masih tengah dikit ke belakang. Udah mulai mundur ya. Iya. Tapi catur masih di belakang lo kan? Masih belakang ya. Berarti lu masih di tengah nih gitu kan. Om P masih di belakang, Om Pop masih di belakang. Iya. Masih di belakang. Nah, terus dari situ lanjut ke Ke hari kelima nih Pacitan. berarti. Pacitan. Wonosari Pacitan kan. Wonosari, Terus Pacitan. Wonosari. Pacitan aman lah ya, nggak ada ini kan, cuman rolling terus ya. Ya. Itu kebetulan gue bisa. Kalau bahasa Jawanya ngemplok, kebablasan tidurnya. Gue kebablasan sampai jam 4:30. Maksudnya 5:30 baru jalan. Jangan dong, diteleponin lah banyak. Terus akhirnya dimarahin di grup. Kayak disuruh ngejar 33 kilo mobil COT. Oh, berarti lu udah kena belakang dong, lu udah kena mobil COT ya? Udah kenal. Terus akhirnya tanpa cuci muka, tanpa aba-aba buat pemanasan. Wah, ini grup udah gak beres, gue dimarahin nih, gue gak berani buka om. Akhirnya gue langsung jalan, kejar gue mobil COT om di Pacitan. Pacitan ya? Kejar di Pacitan. Dengan rolling dengan stres, anjing gue harus kejar nih, gue harus ngejar nih gitu. Harus ngejar, udah bodo amat, terabas, dan terabas. Dan akhirnya Pacitan alun-alun, melipir lah, buka respon, ya udah di belakang gue, udah aman dah, ngeledekin baru di grup. Gitu. Langsung berani buka ya. Dedek di grup, akhirnya isi asupan beli donat sama minum
kopi-kopian di pinggir jalan. Nah, akhirnya gue jalan lagi ke Tegalombo, ke Nah, Ponorogo itu dia kan. tuh. Wah, Tegalombo yang orang-orang benci dengan panasnya anginnya, mungkin di situ itu panasnya gue banget Om, sahabat banget lah Lu panasnya. malah oke ya? Oke banget karena gue selama latihan banyak di siang harinya kan. Ah, Terus di panasnya nyenengin, anginnya sedikit spoi-spoi walaupun kerasa ngedorong juga tapi kayak wah gue cepet banget kayak di situ Om. malah Terus di Ponorogo, di tanjakan Ponorogo baik yang bilang itu juga susah. Terus gue bilang Mas Dio juga susah juga di Ponorogo. Gue di situ kayak seru-seru aja karena panas dari awalnya seru. Terus akhirnya tapi gue di Trenggalek ke Trenggalek Om yang banyak. Gue nyelip di situ ompe terus banyak yang gue selip tuh. Terus akhirnya ada es teh jumbo. Tertarik juga sama es teh jumbo. Gue melipir berdirilah turunlah dari sepeda. Geliangan gue puyeng. Gue kira ini apa gempa ya gue gitu. Ternyata udah turun. gue pas gue siram kepala duduk. Wah anjir nih gue kepanasan nih gue udah parit banget nih makanya diem dulu di situ. Nelpon lah Mas Jeffrey. Kebetulan Mas Jeffrey udah finish kan hari keempat tuh. Hari kelima tuh udah finish kan dia kan. Nelpon. Ini gimana Trenggalek ke Blitar gitu. Dia nanya dulu awalnya lu kamu di mana gitu. Mau ke Trenggalek. Dia ngejawabnya nyebelin. Iu masih jauh banget. Gitu kan. Kamu lemah gitu. Dia ngomong gitu. Ya gue jawab. Sombong banget mentang-mentang udah finish udah mandi. Ini ngomong gitu. Iya dong ini Mas habis mandi sore. Oke. Terus gimana nih jawab gitu ya. Ya dia ngasih tahu kalau Trenggalek jalannya kayak ke arah Boyolali tapi muterin gunung kan tipis tapi muterin gunung terus akhirnya bener-bener dikasih tahu sama dia dari Trenggalek ke Blitar bener-bener turun nggak walaupun flat tapi kan turun kan Om. Iya. Terus akhirnya jalanan aja nggak enak ya. Iya tapi jalannya sedikit keritingnya Iya, banyak terus akhirnya kayak baru kali ini gue nggak dibohongin sama pesepeda. Dia bilang lu lemah soalnya kalau gue bohongin lagi kena. Terus akhirnya ya Mas Kenceng ya. ya anginnya kenceng tuh pas Angin naik kenceng ke situ ya. Trenggalek. Itu gue enak banget itu di sini tuh. Anginnya Angin sama. kenceng. Sama situ karena bener-bener kosong sawah semua kan Iya, itu kacau. iya benar. Truk-truknya juga gede-gede. Aduh, itu gue was-was banget itu sama truk di situ tuh. Hancur goyang terus pokoknya deh. Nyambernya. Lu di situ jam berapa? Jam 4:30. Oh, jam 4:30. Iya. Berarti Pokoknya turun dari Trenggalek tuh bener-bener azan. Iya. Trenggalek ya. Itu gue juga itu agak membosankan sebenarnya jalannya ya. Ya, Membosankan kan ya di situ tuh itu udah. Nah, lu nyampe Blitar jam jam 10, setengah 11 lewat. wah, udah semakin mendekati COT itu ya. Ya, sejam. Sejam. Nah, terus lanjut apa molor dulu tuh? Baru cabut dari Cekpo itu jam 11. Berarti nggak lama dong. Ya pokoknya nggak lama lah di situ terus cabut ke arah jalan ke Malang, makan dulu terus bermalam di masjid apa gitu lupa. Kepanjen ya. Ya pokoknya arah-arah sana deh Om. Terus akhirnya, nah karena udah hari ke-6 jadi kan udah bisa nyantai lah Om. Itu hari ke-6 Ya ini udah tinggi. hari Hari ke-6 udah hari ke-6. Kan lu jemplang udah naik. 6 hari ke-6 jemplang. Hari ke-6 jemplang. Ya terus akhirnya leha-leha baru OTW lagi 4:30 tuh kayak hari ke-4. Oh. Naik jemplang. Naik jemplang dengan kondisi ya udah keok juga, Udah bonyok panjang perjalanan, udah bonyok. Terus akhirnya di jam 12 menuju Jemplang itu gue udah masuk Tumpang Om. Sebelum Jumatan tuh udah masuk Tumpang. Akhirnya gue memutuskan untuk Jumatan. Nah ini lucu lagi. Gue memutuskan untuk Jumatan Om ya. Yang kak barangkali nih gak usah ke warung gitu jajan, gak usah makan gitu ya. Biar dapet nasi becek.
Udah gue karena gue nggak mandi, jadi karena gue udah buru-buru biar dapat sholat Jumat, gue guyurin minyak kayu putih gue biar wangi. Gue cuman minta sama yang di atas jangan ada yang deket gue, jangan ada yang deket ading gue nih di saf gue nih. Bener om, gak ada yang deket, pokoknya 2 langkah lah dari saf gue tuh bener-bener kanan kiri gue kosong. Lu bau bos. Iya itu lu tahu om. Dia bilang ini orang bau bener. Terus akhirnya setelah sholat gue sedikit kecewa kayak yang mana lagi nih gue gak dapet nasi. Akhirnya gue ke warung akhirnya. Alah malah berhenti lagi gue gitu kan. Ternyata gue pas di warung berhenti, badan gue udah mulai greges tuh ya, udah panas dingin Ya. Udah panas dingin tuh. Waduh, masa gue udah sampai 1.200, masa gue sakit sih gitu terus lah om. Akhirnya gue nelpon cewek gue lagi, kalau nelpon nyokap takutnya makin kepikiran karena mereka udah OTW kan dari Jakarta, dari Bekasi. Kayak marah-marah lagi, kok ini gini gimana malah sakit nih gini, gue marahin lagi. Terus akhirnya gue matiin, gue coba jalan deh karena Jemplang kan yang desa pertama itu kan udah matiin tuh. Udah tegak banget kan, udah tembok banget. Sebenarnya udah pemanasan banget lah. Gue kira bakal, ini gue bisa nih udah habis ini nih. Masuk, masih muter yang jalan belok gitu, masih bisa nih. Kayaknya enggak. Mana yang tajamnya udah menyepelekan gitu. Mana yang tajamnya gitu. Terus akhirnya masuklah plang yang selamat datang kedua. Ya. Nah baru itu. Awalnya bisa nih, ketemulah pairingannya Om Heru, Om Ingrid. Ya, terus akhirnya kayaknya gue sempat ngomong kayak bakalan nuntun juga, bener om, 200 meter dari dia nuntun. Dah dari situ sampai sana gue nuntun om, dengan senang hati dan happy gue di situ. Berapa jam tuh ya? Ada mungkin ada 3 jam lebih ya, 3-4 jam ya nuntun di situ. Pokoknya gue sampai CP itu 6:30. 6:30 ya, itu bisa 3-4 jam itu nonton. Iya 4 jam. Nah itu yang paling dari semua nih perjalanan lo dari CP1 sampai naik ke Jemplang. Kalau udah habis Jemplang kan udahlah relatif habis ya turun. Yes. Ya. Udah nggak terlalu banyak inilah. Momen yang terberat lu tuh di mana sih yang sampai lu bilang aduh gua lewat nih gitu loh. Gua kayaknya nggak bisa nih. Ya, yang gua ketiduran Pacitan. Yang di hari keempat yang di Wonosari itu sempat kayak ngedrop dulu ngejar 33 kilonya mobil COT, terus sama di hari terakhir om. Hari terakhir di hari terakhir ya? Gue nggak pakai tidur soalnya. Nah itu, sekarang pertanyaan gue nih, lu kan dari tadi kan di tengah nih ya, di bagian tengah, kenapa lu tiba-tiba bisa melorot ke belakang? Nah di Jember, di Jember gue tidur om, di pinggir jalan, saking ngantuknya gue tidur. 15 kilo lagi ke kota. Iya stasiun lah situ biasanya tuh ya. 15 kilo ke kota, gue tidur, udah dibangunin ibu-ibu yang rumah. Terus akhirnya gue jalan 5 kilo, berarti kan tinggal 10 kilo lagi om ya. Panggilan alam om. Laporan dulu ini ke alam. Setoran. Waduh, gue diselip-selipin, catur nyelip gue di situ om. Wah nggak beres gue diselip catur ini. Akhirnya gue mau ngejar juga udah, udahlah biarin gitu kan. Akhirnya coba jalan dengan ngantuk, udah gue paksain terus. Gue di hari terakhir banyak berhentinya sih. Bener-bener capek juga ya. Capek juga, pantat udah suloyo, udah sakit banget. Jadi kayak udahlah pelan-pelan aja gitu. Tapi lu di hitungan lu yakin masuk? Apa lu udah hopeless? Hitungan masuk itu pas ditargetin di Gumitir. Kan gue di Gumitir itu sebenarnya bisa masuk itu sebelum jam 1, jam setengah 1. Gue sebenarnya bisa masuk di jam 12 kurang. Karena baterai HP gue habis, powerbank juga habis. Akhirnya gue ngecas dulu di Indomaret tuh terakhir yang sebelah kanan. Gue ngecas sampai jam 12 lewat. Grup rame, gue dicariin kalau gue mati tracker. Di Resmap mati nih. Akhirnya waduh HP baru 25%, bodo amat dah, yang penting siapa tahu dapat video atau foto di dalam. Ternyata udah diseriusin buat nyari foto video, ternyata nggak bisa.
hancur kan, dak 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 dak, ditargetin pokoknya di dalam harus 2 jam gitu, paling lama 2 jam. Akhirnya gue di situ memotivasi kayak gue bisa lebih, ya kayak gue bilang ke tangan, gue minta terakhir buat sakitin lu, gue bilang ke sepeda jangan sampai kenapa-napa, gue bilang ke ban sorry gue kempesin dan jangan sampai bocor, ini buat terakhir. Akhirnya ya udah masuk, gue cuma sejam di dalam gue nyelip. Nah jujur om, gue di situ gue nyelip 6 orang di dalam. Gue pas nanjak itu gue nyelip, jadi kan ada tanjakan yang nggak bisa digoes tuh. Iya. Terus habis itu gue ngukur kayak ada yang bisa nih, gue bisa nih sampai kelar. Ternyata gue bisa tuh, gue selipin 1-2 orang Malaysia, gue selip, gue siapa nggak tahu siapa lagi. Akhirnya sampai atas itu gue teriak sampai mau aspal, anjing gue finish, gue kelar nih, gue gripelan. Akhirnya turun, pucet, kayaknya gue pucet deh om. Terus akhirnya gue udah nggak enak, gue lapar banget, melipir ke Alfamart deket pom bensin, dalam pom bensin sebelah kiri. Makanlah di situ lama, setengah 45 menitan lah di situ. Diselip lah lagi, bos. Ini baik-baik yang nyelip. Gue turun akhirnya jam 2, setengah 3-an kurang. Dah ini mah dapat kayaknya, mah ini mah dapat, ini tinggal dapat udah ya. Udah yakin situ, dapat ini mah pelan-pelan. Terus sebenarnya tuh mau pelan di 10 kilo terakhir. Sebelum mau pelan di 10 kilo terakhir lah, 10 kilo butuh hampir setengah jam, hampir sejam. Jangan 5 kilo terakhir. Nah, sebenarnya emang gue tuh lemah om. Sebenarnya gue lemah, tapi nah sebenarnya momen lucunya itu, ini gue sorry banget ke Om Fitra yang seharusnya jadi last man standing. Jadi gue yang last man standing Om Fitra. Tapi kayak 4 kilo terakhir gue di calling lah sama Mas Jeffrey. Nah ini cerita jujurnya nih, kenapa bisa last man standing nih. Di calling lah sama Mas Jeffrey di personal chat. Karena dari awal tadi gue bilang gue dikawal sama Mas Iwan sampai finish, jadi coach gue itu adalah Mas Iwan, bukan Mas Jeffrey. Mas Jeffrey baru megang gue 2 hari om. Bin jadi orang terakhir aja biar dapet last man standing gitu. Biar lebih dramatis lagi. Oke, betul. Gue belum ACC om, gue masih mau ngejar lagi tuh. Masih mau ngejar lagi. Jadi pokoknya di belakang gue ada 2 orang. Gue lupa siapa yang si belakang gue pertama. Aldo sama Puji. Ya itulah pokoknya. Terus akhirnya gue dikabarin itu, masuklah dikabar di grup. Mas Jeffrey ngomong di grup. Mas Iwan meng-ACC apa yang dibuat sama Mas Jeffrey. Akhirnya kalau udah di ACC Mas Iwan, gue ACC dong. Iya. Mundur lah gue ke Indomaret. Ngencing alasannya kalau dari gue. Ngencing. Nunggulah gue di lemari es krim depan kaca. Nah ini lewat satu lagi nih gue nih. Dilewat udah gue akhirnya gue bareng ketemu om di lampu merah. Ketemu di lampu merah tapi dia liatnya ke kanan terus, nggak lihat gue di kirinya dia. Akhirnya jalan dia, gue pelanin aja dari situ. Iya. Memang biasanya orang itu ngejar yang pertama untuk exposure ya, kita ngomong exposure ya. Lu yang top 3 atau ya yang terakhir lah, yang kita bilangnya lantern rush gitu loh. Itu orang terakhir ya, memang begitulah triknya kan. Ya, jadi sebenarnya Om Bintoro ini bukan lemah, tapi memang mengejar posisi terakhir ya. Bukan mengejar posisi terakhir gitu. Oke, ini tinggal 1 menit. Kayaknya kita closing aja kali ya. Ada pesan nggak buat teman-teman yang mau ikut, sebaiknya gimana selama perjalanan? Ya buat teman-teman singkat aja ya, yang penting selama perjalanan dijaga mentalnya, karena kalau lu mentalnya masih ada tapi ototnya udah hancur, pasti lu jalan semua. Tapi kalau otot lu masih ada, mentalnya hancur, pasti lu pulang. Karena balik lagi, perjalanan ini adalah perjalanan yang cukup jauh, lebih ke mental. Fisik nomor 2. Terus lu nikmatin perjalanan ini, karena Bentang Jawa adalah sebenarnya itu jiwa lu lagi diolah selama perjalanan. Siap. Jadi banyak akan cerita selama perjalanan. Mantap. Oke. Thank you Om Bin. Nanti kalau ke Jakarta terima kasih banyak kita ketemu.
Ya, salam buat teman-teman di sana, Om Jeff, Om Iwan, dan segala macamnya. Yes, Sip, terima kasih banyak. thank you. Sampai jumpa di Jakarta. Sampai jumpa. Kalau lu ke Jakarta lah ya, kontak-kontak ya. Yes, siap Yo, kabar-kabar. thank you. Bye-bye. Bye, assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam.